Halo Sobat Dibalik Cerita, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku bakalan membahas kisah kekejaman Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah salah seorang bangsawan Eropa yang melegenda dan banyak diperbincangkan bahkan sampai sekarang. Tapi sayangnya yang membuat namanya melegenda bukanlah karena kebaikan, melainkan karena aksi dan perbuatan sadisnya yang kejam. Elizabeth sendiri adalah putri dari pasangan bangsawan yang sangat kaya raya. Dia adalah putri dari keluarga bangsawan Hungaria. Dia lahir antara tahun 1560 dan 1561 di kota Nyírbátor, Kerajaan Hungaria. Orang tuanya, Georges dan Anna, adalah kaum bangsawan paling kaya di Hungaria pada masanya. Sementara para keluarga besarnya juga merupakan orang terpandang. Elizabeth ini memiliki seorang sepupu Perdana Menteri di Hungaria, sementara pamannya Stephen adalah Raja Polandia. Sobat Dibalik Cerita, meski berasal dari keluarga bangsawan, namun keluarga Bathory rupanya punya sisi gelap, yaitu mereka dipercaya sebagai penganut paganisme dan satanis. Karena alasan politik, Bathory dinikahkan dengan Pangeran Ferenc Nadasi di usianya 15 tahun. Tetapi karena derajat keluarga sang suaminya yang lebih rendah, Elizabeth memutuskan untuk tetap menggunakan Bathory sebagai nama belakangnya. Nah, Sobat Dibalik Cerita, sejarah mencatat sebelum pernikahannya, Elizabeth sudah mengandung anak dari hubungannya dengan seorang petani. Dia pun melahirkan seorang putri yang kemudian dibuangnya. Dari pernikahannya dengan Nadasdi, Elizabeth melahirkan setidaknya 5 anak. Pada tahun 1578, Nadasdi menjadi komandan pasukan Hungaria dan turun dalam perang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Walau sudah menikah, sang suami ternyata lebih sering menghabiskan waktunya di medan pertempuran, sehingga membuat Elizabeth menjadi kesepian. Hal itulah yang membuatnya sering berhubungan dengan pria lain saat sang suami tidak ada. Selain gemar berselingkuh, Elizabeth ternyata mempunyai fantasi sendiri demi memuaskan hasrat seksualnya. Ia gemar menyiksa para pelayannya dan budaknya demi memuaskan hasrat anehnya tersebut. Ia kabarnya sering menyiksa para pelayan dengan cara diikat, digantung, dan dicambuk. Pada tahun 1604, suaminya Ferenc Nadasdi meninggal dan kekejaman Elizabeth semakin menjadi-jadi. Dalam usianya yang mulai memasuki 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Hingga suatu hari, seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth lalu menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, ia segera berpikir bahwa darah tersebut akan memberinya kesegaran dan awet muda. Sehabis menyiksa salah seorang pelayan yang merupakan wanita muda, Elizabeth kemudian memotong urat nadinya dan membiarkan darah mengalir keluar ke dalam bak mandi. Ia lalu mandi berendam ke dalam bak mandi yang sudah berisikan darah dari pelayan tersebut. Dari situlah ia menjadi ketagihan untuk membunuh gadis-gadis muda dan mandi dengan darahnya. Tujuannya hanya satu, agar dirinya awet muda. Setelah kehabisan stok pelayan muda, Elizabeth dengan bantuan dari 4 pelayannya mulai mencari gadis-gadis desa untuk bisa mendapatkan darah mereka. Tapi hal itu sepertinya masih belum cukup. Ia juga menculik para gadis-gadis bangsawan kelas rendah untuk mendapatkan darahnya. Bahkan beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalil untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam. Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, dan memutilasi, hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Elizabeth kemudian memerintahkan budaknya untuk mengumpulkan darah mereka dalam sebuah ember dan dituangkan ke dalam kolam pemandiannya. Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Pendeta menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab kematiannya.
Elizabeth mengancam pendeta agar ia tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya. Elizabeth mulai kehabisan alasan. Dia tidak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi, seperti sebuah ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, kebun, dan yang lainnya. Hilangnya para putri bangsawan rupanya menyita perhatian para keluarga kerajaan. Salah satu korban sempat melarikan diri dan menceritakan kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Pada 30 Desember tahun 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Georgi Turzo menyerbu istana Elizabeth. Saat menggeledah istana Elizabeth, banyak mayat yang ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan, seperti terikat dengan nadi yang sudah putus. Diperkirakan aksi kekejaman Elizabeth itu sudah memakan hampir 650 korban gadis muda. Selama proses pengadilan, Elizabeth tidak pernah hadir. Hanya para pelayan utusannya yang hadir dalam persidangan dan menggantikannya untuk menjalankan hukuman mati. Setelah diputuskan bersalah sebagai pembunuhan ratusan orang, Elizabeth dipenjara di Kastil Catestis dan ditempatkan dalam sebuah ruangan tertutup tanpa jendela. Hanya ada sebuah lubang yang digunakan sebagai ventilasi dan tempat memasukkan makanan. Elizabeth hanya bertahan selama 4 tahun di dalam penjara sebelum akhirnya ditemukan telah meninggal dunia pada Agustus 1614. Menurut salah satu laporan menyebutkan jika malam sebelum kematian, Elizabeth mengeluh kedinginan. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh penjaga, hingga akhirnya dia ditemukan sudah tak bernyawa pada pagi harinya. Sebab di balik cerita, jenazah Elizabeth dimakamkan di gereja Catestis pada 25 November tahun 1614. Namun, menurut pengakuan sumber dari warga, makamnya dipindahkan. Saat ini, di mana lokasi makam Elizabeth tidak diketahui. Pihak gereja dan kastil Catestis tidak memiliki petunjuk untuk lokasi yang mungkin menjadi persemayaman terakhir sang bangsawan pembunuhan berantai. Nah, sobat, di balik cerita, begitulah kisah sang Ratu Elizabeth Bathory yang terkenal kejam pada masanya. Next, tungguin video aku berikutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.